Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Albe Farozi, dan dua partner saya yang bernama Yoga Abe Pramuda dan Alfiatur Rahmaniyah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang bertemakan posisi dan peran gender dalam struktur sosial atau pemilihan sosial. Untuk pembahasannya, yang pertama kami akan membahas mengenai peran gender dan status sosial. Yang kedua, beberapa pahaman posisi dan peran perempuan dalam struktur masyarakat. Selanjutnya, realitas perempuan dalam kehidupan rumah tangga dan peran perempuan dalam keluarga. Untuk pembahasan yang pertama mengenai peran gender dan status sosial. Status sosial yaitu tempat seseorang secara umum di dalam masyarakat sehubungan dengan orang-orang lain dalam arti pergaulannya, prestisnya, hak serta kewajibannya. Para ahli sosiologi membagi kedudukannya dalam 3 bagian. A. Scribe status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan kemampuan dan rohaniah seseorang. Kedudukan ini diperoleh karena kelahiran. Selanjutnya yang B. Achieve status, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang akibat usaha-usaha yang disengaja dan bersifat terbuka bagi siapa saja, tergantung kemampuan masing-masing dalam mengejar serta untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yang C. Assign status, yaitu status yang diberikan oleh seseorang atau kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Yoga Abi Pramuda dari kelompok 10 akan melanjutkan pembahasan dari teman saya Albe Fahroji. Jadi di sini saya akan membahas bagian yang B, yaitu beberapa pahaman posisi dan peran perempuan dalam struktur masyarakat. Di sini tuh ada dua. Yang pertama itu realitas perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Terus yang kedua itu peran perempuan dalam keluarga. Oke, yang pertama itu realitas perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Jadi ada beberapa pahaman dan peran perempuan dalam struktur masyarakat. Nah, sebagaimana mengutip dalam jurnal yang ditulis Puji Lestari. Pada literatur studi mengenai perempuan, umumnya terdapat dua pandangan yang berlawanan mengenai apa itu rumah tangga. Yang pertama itu adanya pandangan yang melihat rumah tangga sebagai subordinasi perempuan. Ada pandangan yang beranggapan bahwa perempuan berada pada posisi rendah di industri pekerjaan dibanding laki-laki. Yang kedua, ada pandangan yang melihat rumah tangga sebagai sumber dukungan solidaritas untuk perempuan. Dalam rumah tangga dilihat juga sebagai tempat berlindung, dukungan, dan sumber kekuatan untuk melakukan perlawanan atau sekedar bertahan. Hubungan seperti ini yang menyediakan bantuan berupa material di saat menghadapi situasi sakit, pengangguran atau menganggur ataupun bencana. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua itu peran perempuan dalam keluarga. Jadi menurut Utami Munandar yang dikutip oleh Puji Lestari, keluarga sebagai kelompok premier mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama itu pemberian afeksi, dukungan, dan persahabatan. Yang kedua itu memproduksi dan membesarkan anak.
Yang ketiga itu meneruskan norma-norma kebudayaan, agama, dan moral pada yang muda. Yang keempat itu mengembangkan kepribadian. 5 itu membagi dan melaksanakan tugas-tugas di dalam keluarga maupun di luar. Terus ada juga fungsi dan peran perempuan dalam rumah tangga antara lain. Jadi perempuan itu sebagai ibu rumah tangga merupakan guru pertama dan paling utama bagi seorang anak. Jadi sebelum seorang anak melanjutkan jenjang pendidikan yang lain lebih tinggi lagi. Jadi yang pertama itu adalah dari orang tua dulu, dari terutama ibu yang merupakan guru awal untuk membimbing anak-anaknya. Ya, terus yang kedua itu perempuan sebagai ibu rumah tangga cukup mempunyai waktu dan kesempatan untuk mengenalkan dan mengamati anaknya sebagai individu, tidak hanya sebagai anggota kelompok. Serta seorang ibu itu paling mengerti dan memberi dorongan dan pujian kepada anaknya. Terus yang ketiga itu perempuan sebagai orang tua dan ibu rumah tangga mempunyai jalinan hubungan yang kuat dalam proses pembentukan kepribadian anak. Sebagai orang tua, terutama ibu, merupakan orang tua pertama yang dikenal oleh si anak. Jadi perempuan dalam keluarga rumah tangga itu terhadap anak itu mempunyai kekuatan batin yang sangat kuat gitu. Jadi kekuatan batin yang sangat kuat. Jadi ibu, terutama ibu itu yang memberikan peran pembentukan kepribadian anak. Soalnya ibu itu biasanya itu anak itu paling mengenal seorang sosok ibu, lebih ke ibunya, tapi ke bapaknya juga dia mengenal juga gitu sosok bapaknya gitu. Yang keempat itu seorang ibu berperan membimbing terhadap tingkah laku anaknya. Jadi seorang ibu ini juga berperan penting untuk tingkah laku anaknya, etika atau akhlak anaknya. Jadi ibu ini harus mendidik anaknya berperilaku yang baik gitu. Sebelum nanti seorang anak itu dia tuh beranjak ke terjun ke dunia masyarakat gitu. Jadi peran ibu itu dalam keluarga itu membimbing anaknya untuk bertingkah laku yang baik gitu. Terus 5 itu peran perempuan dalam keluarga juga melaksanakan kewajiban seorang istri. Jadi itu selain itu perempuan itu dalam keluarga itu berkewajiban menjalankan tugasnya sebagai seorang istri gitu ya, melayani suami gitu ya. Pokoknya kewajiban istri lah saat berumah tangga gitu, di dalam rumah tangga seperti itu. Ya mungkin itu aja pembahasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Mungkin lebih lengkapnya teman-teman itu bisa membaca makalah ya yang sudah dikirim di grup gitu. Mungkin sebelumnya saya mohon maaf kenapa rekaman ini cuman 2 orang saja yang menjelaskan. Cuman dari teman saya yang bernama Alfiatur Rahma itu dia sedang suaranya sedang serak gitu, jadi serak kering gitu aja. Jadi belum bisa menjelaskan lewat video ini, jadi diwakilkan oleh kami berdua. Mungkin itu saja dari pembahasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.